Shalom, selamat malam, Romo, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih. Tema dari pertemuan pada malam hari ini adalah panggilan untuk hidup kudus. Dan selama 60 menit ke depan lah sekitar itu ya, kita akan mendengarkan pemaparan dari Romo Tunjung ya sebagai Romo moderator KKS. Nah, sisa waktu akan dilanjutkan dengan sharing ya. Nah, bisa sharing itu dituliskan di chat atau bisa di-sharingkan langsung. Nah, mari Romo, Bapak Ibu yang terkasih, kita buka pertemuan pada malam hari ini dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bapa yang Maha Baik, puji syukur kami sampaikan kepadamu atas segala anugerah, utamanya anugerah kehidupan dan rahmat kesehatan, sehingga kami putra-putrimu dapat kembali berkumpul di dalam ruangan Zoom ini. Pada malam ini, kami kau kumpulkan dan akan mendengarkan satu topik yang menarik yang akan disampaikan oleh Romo Tunjung Kusuma. Kiranya Roh Kudus menyertai dari awal hingga akhir pertemuan ini, agar materi ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan yang dapat kami terapkan di dalam pelayanan kami, kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa, segala hormat, puji dan syukur kami haturkan kepadamu. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya, selamat malam Romo Tunjung. Masih di mute. Ya, Romo, waktu dan tempat kami persilakan Romo. Ya, terima kasih. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, saya hari ini akan bicara tentang panggilan untuk hidup kudus. Saya diminta oleh Ibu kita yang terkasih, Ibu Rosita, ya, Dr. Rosita katanya Romo Romanus, untuk mengisi ya salah satu tema ya seperti yang selalu dialami Romo Suto, kalau temanya nggak dikasih tahu bingung, maka saya juga sedikit bingung harus memilih tema apa. Tetapi saya teringat ini kan kita memasuki bulan November ya kan. Bulan November itu biasanya yang rame itu adalah misa arwah. Ya kan? Orang rame-rame memasang nama-nama yang mau didoakan dan sebagainya. Tetapi saya kok berpikir ada sesuatu yang hilang. Ya. Yang hilang apa? Bahwa ada satu hari yang terlupakan oleh kita. Sebenarnya hari itu lebih penting. Ya. Karena kalau dalam liturgi itu tingkatnya adalah pesta. Jadi kita merayakan para kudus. Nah,
Ini yang kerap kali kita lupakan. Ya. Kita sibuk dengan hari peringatan arwah, tetapi lupa pada yang sebenarnya menjadi sangat penting bagi kita, yaitu Pesta Para Kudus itu. Pesta Para Kudus itu kan bukan hanya sekedar suatu pesta, tapi itu adalah gereja mengingatkan akan tujuan kita di panggilan kita sebenarnya. Ya, kalau misa arwah itu kita mendoakan yang sudah meninggal, tetapi para kudus itu adalah mengingatkan kita apa yang menjadi tujuan kita, ya, apa yang menjadi panggilan kita. Nah itu, ya, bahwa kita dipanggil untuk hidup kudus. Ya, itulah. Dan hidup Kristiani itu juga hendaknya mengarah ke sana. Nah, maka saya memilih tema tersebut. Mungkin orang sudah sering mendengar tema itu, ya sudah sering disampaikan juga. Bapak Uskup sangat sering menyampaikan hal tersebut, ya. Tetapi mungkin saya sedikit melihat dari sudut yang lain. Ya. Ajakan untuk hidup kudus, Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, itu semakin menonjol, ya, semakin terasa, ya. Itu di dalam seruan apostolik dari Paus Fransiskus yang berjudul Gaudete et Exsultate, bersukacitalah dan bergembiralah. Ya. Maka kesadaran bahwa kita orang Kristiani itu dipanggil untuk hidup kudus semakin dimunculkan lagi. Ya. Memang itu sudah merupakan kesadaran kita karena di dalam kitab suci itu ada, Bapak Ibu dan saudara-saudara terkasih. Nah, kalau kita lihat dari surat 1 Petrus 13:25 itu panggilan untuk hidup kudus itu juga ada. Ya. Saya bacakan saja. Ya, tidak semuanya, ya, atau semuanya juga nggak apa-apa deh. Sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu pernyataan Yesus Kristus. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan cara barang yang fana, bukan pula dengan perak dan emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan, tetapi karena kamu baru menyatakan dirinya pada akhir zaman. Oleh Dialah kamu percaya kepada Allah yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati dan yang telah memuliakannya, sehingga imanmu dan pengharapanmu tertuju kepada Allah. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi benih yang tidak fana, oleh firman Allah yang hidup dan kekal. Sebab semua yang hidup adalah rumput, dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering dan bunga gugur, tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Inilah firman yang disampaikan Injil kepada kamu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, kalau misalnya kita lihat di sini, ya, kekudusan itu bukanlah sesuatu yang asing bagi orang kita sebagai orang Kristen. Ya. Kita semua ini menyadari bahwa kita adalah pribadi-pribadi yang telah ditebus. Ya. Nah, sebagai pribadi yang ditebus, kita hendaknya menempuh jalan hidup atau cara hidup, ya, yang khas, yang berbeda, ya, dari apa yang ada
di sekitar kita. Nah, kalau saya pakai bahasa teologis, cara hidup sebagaimana panggilan kita, yaitu kita adalah anak-anak Allah. Maka kekudusan itu ya itu terkait dengan diri kita sendiri sebenarnya. Kalau saya menyadari siapa saya sebagai pribadi yang telah ditebus, yang telah diselamatkan, dan hidup sesuai dengan kenyataan itu, maka saya hidup kudus. Menjadi orang Kristiani sesungguhnya adalah hidup kudus. Nah, ini yang sebenarnya sangat ditekankan oleh Bapak Paus juga. Di dalam dunia sekarang ini, dalam situasi yang begitu banyak tawaran, pilihan-pilihan, dan segala sesuatu yang menarik bagi kita, mau tetap nggak kita sadar akan panggilan kita dan kita hidup kudus? Atau kita kemudian ya sekedar hanya ya berjalan aja, menjalani hidup ya, menyesuaikan diri dengan segala di dalam dunia ini ya. Santo Petrus dalam teks ini menekankan supaya kita itu justru memilih suatu cara hidup ya. Dikatakan hiduplah sebagai anak-anak yang taat, jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Ya, pada waktu mereka belum menjadi orang Kristiani, belum mengenal Kristus. Nah, seperti itu. Nah, di dalam dunia sekarang ini panggilan untuk kudus itu sangat relevan. Ya. Kita nggak bisa menjadi orang Kristiani hanya sekedar ya aktivitas-aktivitas formal, spiritual dan sebagainya, tetapi tidak sungguh-sungguh menghayati iman kita. Di dalam gereja, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih, sesungguhnya kita itu banyak sekali dikelilingi oleh pribadi-pribadi yang kudus. Pribadi-pribadi yang kudus itu sebenarnya selalu dimunculkan oleh gereja untuk mengingatkan kita akan panggilan kita. Nama Anda ya, itu pun ada nama pribadi-pribadi kudus. Ada yang namanya Yohanes, saya Petrus, mungkin yang satu Alberta dan sebagainya. Itu semuanya menunjukkan bahwa inilah panggilan kita. Buat tujuan kita adalah untuk selamatan. Bu Leni dikasih begitu dibaptis dikasih nama Clara. Ya, Clara itu nama orang kudus, Bu Leni ya. Jangan lupa itu ya. Nggak dikasih nama ember atau sarung atau apa-apa ya kan. Ya, kalau itu namanya nggak jelas kalau gitu ya. Maka saya selalu mengatakan mereka yang dibaptis nama-namanya harus jelas. Nama orang kudus, bukan asal keren aja. Banyak orang yang dibaptis kan namanya asal keren aja gitu. Nah, itu nggak jelas juntrungannya itu. Ya. Jadi kita itu hidup dikelilingi oleh orang kudus. Ya. Dan itu selalu mengingatkan kita akan apa yang menjadi tujuan kita. Namun ya kita itu tidak hanya ya bersama-sama atau dikelilingi ya oleh orang-orang kudus yang dibeatifikasi atau dikanonisasi. Dibeatifikasi diangkat menjadi beato, dikanonisasi diangkat menjadi santo yang resmi oleh gereja. Tidak hanya sekedar itu, de facto ya dalam kehidupan kita sehari-hari, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih, kita bertemu dengan orang-orang di sekitar kita ya, yang tidak dibeatifikasi mungkin, tetapi menjalankan hidupnya dengan sungguh-sungguh. Itu bisa saja terjadi. Bisa tetangga kita, bisa sahabat kita, bisa anak kita yang menghayati hidup dengan sungguh-sungguh. Paus menyebut mereka itu sebagai para kudus, ya, pintu sebelah, ya, di depan kita, ya, di hadapan kita. Mereka itu juga memberi kesaksian kepada kita tentang panggilan kita. Kemana saya harus melangkah, ya, jalan hidup saya kemana itu harus saya sadari. Ya. Maka kita nggak bisa mengatakan, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih, menjadi orang Kristiani itu nggak jelas juntrungannya, ya mengalir saja, nggak tahu kemana. Tidak. Kita orang Kristiani tahu, ya, dipanggil untuk apa. Kalau dalam bahasanya
Santo Petrus, ya hiduplah konsekuen dengan dirimu sebagai orang Kristiani. Paulus mengatakan bahwa hiduplah sebagai orang kudus. Karena hidup dengan konsekuen, sungguh-sungguh, ya, sebagai orang yang dipanggil, itu artinya orang kudus. Ya. Karena menjadi orang kudus itu artinya menjalankan apa yang menjadi iman kita. Mewujudkan apa yang menjadi iman kita. Dan ya, kita semua ya dipanggil menuju kekudusan itu. Tadi saya sudah mengutip ya apa yang dikatakan oleh Santo Petrus ya. Dalam 1 Petrus ya 1:16 itu. Hendaklah kamu kudus sebab aku ini kudus. Itu diambil dari Imamat juga, Imamat 11:44 ya. Jadi panggilan itu berlaku bagi kita semua. Berlaku untuk semua orang. Ya. Bukan hanya orang-orang tertentu. Dengan status-status tertentu. Misalnya kita melihat uskup tuh yang harus kudus, pastor tuh harus kudus, suster tuh harus kudus. Saya enggak bisa. Saya mau jadi apa? Jadi orang Kristen yang biasa-biasa saja, enggak bisa. Kita semuanya dipanggil untuk hidup konsekuen sebagai orang Kristiani itu. Ya. Kalau kita mengatakan bahwa kita adalah anak-anak Allah, ya kita jalankan hidup kita sebagai anak-anak Allah. Siapapun kita, dalam situasi apapun. Ya. Dan itu nggak perlu kita lakukan ya dalam suatu tindakan-tindakan atau perbuatan-perbuatan yang luar biasa. Kekudusan itu kita wujudkan di dalam kehidupan dan cara-cara yang sederhana. Dalam pilihan-pilihan yang ada di hadapan kita. Apakah kita mau mengampuni atau kita tidak mau mengampuni? Apakah kita mau sabar, apakah kita tidak mau sabar? Apakah kita mau setia atau kita mau berselingkuh? Semuanya itu ada dalam pilihan-pilihan sederhana. Nggak perlu kita harus melakukan sesuatu yang hebat-hebat. Tetapi dalam pilihan-pilihan kita, yang kita harus ambil tiap-tiap hari, tiap-tiap saat. Bukan di dalam perkara-perkara yang besar. Kadang-kadang perkara-perkara yang kecil. Saya mau memaafkan atau tidak. Ya, saya cenderung mau menghukum atau saya mau memaafkan. Dan seperti itu. Ya. Jadi, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih. Ya, dalam pilihan-pilihan kecil itulah sebenarnya kita bisa melihat diri kita. Sudah nggak kita berjalan menuju kekudusan. Bahkan di dalam tantangan-tantangan sekalipun kita tetap dipanggil untuk memilih kekudusan. Di dalam ketika orang menderita sakit, ya, dia berada dalam pilihan. Ya, apakah dia tetap mau hidup di dalam kekudusan dalam pengertian percaya kepada Allah, berani berserah, atau dia jatuh dalam keputusasaan. Seperti pernah atau sering saya sampaikan, ya, suatu kali saya itu memberi perminyakan seorang ibu dari Lampung. Dia kanker, ya, kanker stadium 4. Saya dijemput oleh anaknya, dan ya, selama perjalanan anaknya kelihatan sangat sedih, sangat putus asa. Tetapi ketika saya bertemu dengan ibu itu, saya sungguh-sungguh terkejut. Ibu itu sungguh-sungguh percaya kepada Allah. Bahkan dalam situasi di mana sangat berat bagi orang lain, dia tetap menunjukkan imannya dan percaya kepada Allah. Di situ pilihan juga. Ya, kekudusan itu terjadi di situ. Ya, saya pribadi waktu itu merasa dikuatkan, benar-benar dikuatkan oleh ibu itu. Bagaimana seorang ibu ya jauh-jauh
kemudian mengalami penderitaan seperti itu, tapi tetap memiliki harapan. Nah, juga misalnya Paus tuh ngambil contoh Kardinal Nguyen Van Thuan. Kardinal Nguyen Van Thuan itu seorang kardinal yang dari Vietnam yang dulu ditangkap oleh pemerintahan komunis ya. Nah, dia dipenjara bersama dengan yang lainnya ya. Dan suatu saat ya berhadapan dengan situasi di mana dia itu akan memperoleh kebebasan. Tetapi dia tidak sekedar mau dibebaskan gitu saja, atau dia tidak hanya sekedar menunggu dia dibebaskan, tetapi dia waktu itu digunakan untuk melayani orang lain. Ya. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih, dalam situasi yang paling sulit sekalipun kita dipanggil untuk tetap memilih kekudusan. Maka kalau misalnya ada lagu yang dulu itu ya saya sudah memberi catatan, mungkin beberapa orang sudah mendengar mungkin yang tentang melayani itu ya. Ketika aku kuat aku melayani gitu ya. Sebenarnya bukan hanya pada waktu kuat. Ya. Pada waktu kita menderita sekalipun, di dalam perjuangan kita untuk setia, di dalam perjuangan kita untuk tetap taat kepada Allah, di dalam perjuangan kita untuk percaya kepada Allah di dalam penderitaan kita, di situ kita juga tetap melayani dan tetap mewartakan kekudusan, menghadirkan kekudusan. Pilihan kita. Itu nggak gampang, ya, tetapi kita diingatkan bahwa kekudusan itu bisa kita lakukan di dalam segala situasi. Ya. Bukan hanya saat-saat di mana saya bisa melakukan hal-hal luar biasa, tidak. Dalam segala situasi. Nah, ketika anak kita mungkin mengecewakan kita, ya, kita bisa bersabar, ya, disitulah saya menunjukkan kekudusan. Nah. Maka seorang Kristiani, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih, tidak dapat memandang atau memikirkan perutusannya di dunia ini tanpa memandangnya sebagai jalan kekudusan. Jadi ketika saya berada di dunia ini sebagai seorang Kristiani, saya bukan tanpa tugas loh. Saya punya perutusan. Ya. Siapapun kita. Ya. Mempunyai misi. Ya. Nah, hidup kita itu ya, itu adalah jalan pengudusan kita. Di dalam kehidupan kita sehari-hari, entah sebagai ibu, entah sebagai karyawan, entah sebagai pimpinan, entah sebagai apapun kita, itu adalah jalan pengudusan kita. Karena seperti dikatakan Santo Paulus, ya, dikatakan demikian, inilah kehendak Allah pengudusanmu. Ya, kita itu dikehendaki untuk berjalan terus di dalam pengudusan itu. Kembali di sini sebenarnya mau ditegaskan, yaitu bahwa dalam situasi apapun, ya sebenarnya disitulah kita mewujudkan pengudusan itu. Nah, kalau kita bicara mengenai perutusan, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, ya, perutusan kita mendapat kepenuhan maknanya ya di dalam Yesus Kristus, ya. Dan hanya bisa kita pahami melalui Dia. Ya. Tadi saya mengatakan setiap dari kita itu sebenarnya diutus. Ya. Bagaimana saya bisa mengatakan demikian? Karena kita melihat, ya, aku mengutus engkau, kan seperti itu. Seperti Bapa mengutus aku mengutus engkau. Kita semuanya adalah orang-orang yang diutus. Kesadaran kita akan perutusan itu hanya bisa kita pahami ya di dalam Yesus Kristus.
Nah, kalau kemudian kita mengkaitkan perutusan dengan kekudusan itu, ya, kekudusan berarti ya saya bersatu dengannya, dengan dia, dengan pribadi Yesus Kristus di dalam perutusan itu. Nah, kalau saya bicara mengenai perutusan itu, jangan kita berbicara sekedar ya perutusan Yesus hanya sekedar bahwa dia melayani, dia kemudian mungkin menyembuhkan orang sakit, dia mewartakan iman. Tidak. Perutusan Yesus itu menyangkut dengan segala sesuatu misteri hidupnya, termasuk wafat dan kebangkitannya. Maka kekudusan itu ya itu artinya saya berjalan bersatu dengan Kristus di dalam seluruh hidupnya. Nah, seperti Yesus juga diutus, ya, bukan untuk duduk-duduk, anggur dan sebagainya, tapi menjalankan perutusan tersebut. Dan menjalankan perutusan itu berarti melakukan sesuatu, melakukan aktivitas dan sebagainya. Maka kita bertanya, aktivitas apa yang membantu saya untuk menguduskan, baik menguduskan orang lain maupun menguduskan diri saya sendiri. Nah, pengudusan itu Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih harus kita lihat ya terkait dengan pribadi Yesus, yaitu bahwa Yesus sendiri mewartakan atau membawa kerajaan Allah. Maka kalau saya mengatakan tentang pengudusan tersebut, ya, pengudusan kita tidak lepas dari ambil bagian dalam pembangunan kerajaan Allah itu. Seperti Kristus mewartakan kerajaan Allah, membangun kerajaan Allah, demikian pula ya saya yang bersatu dengan Kristus itu mengambil bagian di dalam pembangunan kerajaan Allah itu. Jadi saya ya yang mewartakan ya, kerajaan Allah itu sebenarnya disitulah saya membantu pengudusan diri saya sendiri. Ambil contoh, orang yang misalnya ya, memilih untuk menolong orang lain, alih-alih mengurus dirinya sendiri. Hanya sekedar mengurus kepentingan diri sendiri. Dia ya, dengan melakukan itu, ya, dia mewartakan di satu pihak mengenai cara hidup mereka yang ada dalam kerajaan Allah. Tapi pada saat yang sama, dia menguduskan dirinya sendiri. Ada kemudian pertanyaan juga ya, ada pertanyaan juga. Waduh Romo, ya, bagaimana tuh tentang pengudusan seperti itu? Ya, pengudusan dengan apa? Dengan bekerja gitu kan kita nggak. Bagaimana kita bisa dekat dengan Allah dalam situasi seperti itu? Ya. Ada orang yang rindu akan Allah, kemudian pengen dekat dengan Allah, berada di dalam keheningan, di dalam kenyamanan, kedekatan dengan Tuhan. Itu baik ya. Tapi Paulus menekankan ya, kerinduan seperti itu, janganlah kemudian melepaskan kita dari keterlibatan kita untuk mewartakan kerajaan Allah di dalam dunia ini. Kita bolehlah punya kerinduan, kita bolehlah punya keinginan dekat dengan Tuhan. Kita bolehlah ingin merasakan keheningan dan sebagainya. Tetapi jangan kemudian membuat kita nggak mau terlibat. Ya.
membuat kita nggak mau kemudian mengambil bagian dalam membentuk dunia yang lebih baik. Paulus mengatakan bahwa justru ya dengan terlibat itu, dengan mengambil bagian di dalam karya-karya, pelayanan-pelayanan kepada sesama, kepada dunia ini, ya, kita itu berjalan menuju kekudusan. Juga kalau misalnya ya saya itu menjadi pembimbing rohani dari suster-suster pertapa. Ya. Suster-suster pertapa itu, ya, suster-suster kontemplatif itu, ya, tekanan dari hidupnya itu adalah berdoa. Tetapi dia tidak mendoakan tuh dirinya sendiri. Dia mendoakan seluruh dunia, punya keprihatinan terhadap penderitaan orang lain. Merasa sedih kalau terjadi peperangan di mana-mana dan sebagainya. Dengan demikian dia tidak aja mengurus, ya, ingin dekat dengan Tuhan, tapi kedekatan dengan Tuhan pada saat yang sama membawa dia juga kepada kedekatan dengan sesama. Kadang-kadang mereka juga menerima kesempatan orang lain untuk berkonsultasi, ya, mengungkapkan masalah-masalahnya dan sebagainya kepada suster-suster itu. Ya, ini adalah bentuk, ya, bahwa mereka itu, walaupun mereka itu secara khusus, ya, dikatakan sebagai orang-orang yang memang mau hidup secara kontemplatif, mau secara khusus dekat dengan Allah, juga tidak kemudian memutuskan saya nggak mau terlibat atau apa, saya penting saya doa. Tidak. Dan di dalam sejarah, Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih, justru perkembangan kebudayaan, perkembangan ilmu pengetahuan itu muncul dari biara-biara yang tertutup itu. Ya. Jadi kalau Anda bisa mengerti tentang sejarah Eropa, Anda tahu bahwa dalam abad pertengahan yang membantu pertumbuhan budaya-budaya dan ekonomi juga pada masa itu adalah para biara-biara tersebut. Mereka berada di dalam biara, tetapi di dalam biara mereka juga kemudian terlibat di dalam keprihatinan dari masyarakat. Ya, karena disinilah jalan pengudusan mereka. Ya. Namun demikian, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih, nggak kemudian kita mengatakan, yang penting tuh saya kerja aja deh, saya nggak usah doa. Ya. Pengudusan nggak bisa dicapai hanya sekedar kerja aja. Ya. Yang penting saya aktif buat ini, buat itu, nggak pernah masuk dalam situasi hening dan sebagainya. Ya. Kita sebenarnya, ya Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih, sudah dalam situasi yang sangat kritis terkait dengan keheningan itu. Mengapa saya katakan demikian? Ya, dengan adanya media-media sosial, ya, sebenarnya hati kita itu sudah sangat sulit untuk masuk dalam keheningan. Ya. Kita berada di dalam kamar misalnya, ya, nggak ada radio dan sebagainya, tapi kita megang gadget. Udah kita kemudian bisa lihat macam-macam apa-apa dan sebagainya. Kita nggak akan bisa hening. Kalau dulu ketika saya menjadi pendamping para frater, ya, mereka sudah jangan main komputer, ya, kemudian sudah beres semuanya. Ya. Suasana mereka bisa masuk dalam keheningan, ya. Silakan, ya. Tapi kalau sekarang mereka mempunyai HP masing-masing, masuk dalam kamar, mereka bisa main-main dengan HP itu dan nggak hening hatinya. Kadang-kadang bisa berantem dengan temannya kan melalui HP, melalui WhatsApp, ya kan? Ya. Bisa marah sama ibunya, ya kan? Seperti itu. Bisa aja, hatinya nggak akan tenang. Kita itu dalam situasi yang sangat kritis terkait dengan keheningan itu.
Maka ya, kalau kita bicara tentang kekudusan, kita harus ya berusaha menemukan cara di mana baik keheningan dan pelayanan kita itu bisa kita wujudkan. Kehidupan kita, baik kehidupan pribadi kita, kerinduan kita akan Tuhan, maupun tugas-tugas pewartaan dapat kita integrasikan. Sehingga setiap saat ya menjadi ungkapan kasih kita yang kita persembahkan kepada Allah. Saya teringat dengan kebiasaan dari beberapa orang misalnya yang mendoakan doa doa Yesus di dalam situasi apapun ya, mereka kemudian selalu mengatakan Yesus Kristus anak Allah kasihanilah aku, Yesus anak Allah kasihanilah aku, dan sebagainya. Ketika menyetir, ketika dia menyetrika, ketika dia di toko, dia di dalam hatinya mengucapkan itu semua. Ya. Nah, ini salah satu bentuk bagaimana mengintegrasikan antara keheningan yang dirindukan untuk bisa bertemu dengan Allah, mengalami Allah, di pihak lain juga pelayanan itu. Ada berbagai macam cara yang mungkin harus kita pikirkan. Yesus sendiri kita lihat bagaimana dia selalu menyatukan ya, antara pelayanan dan hidup doa mereka. Hidup doanya. Dengan demikian keseimbangan itu terjadi. Dan hidup itu menjadi suatu ungkapan kasih terhadap Allah. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih, dengan kekudusan kita sesungguhnya diubah Allah menjadi apa yang Allah kehendaki. Ya. Kalau kita mengarahkan hati kita, ya, menanggapi panggilan Allah menuju kekudusan, disitulah sebenarnya Allah memanggil kita. Disitulah sebenarnya Allah menghendaki kita. Disitulah maksud sesungguhnya tujuan Allah menciptakan kita. Maka tadi saya katakan kekudusan dengan panggilan menjadi orang Kristiani itu bukan dua hal yang berbeda, ya. Itu satu. Ya. Kalau kita hidup konsisten, sungguh-sungguh sebagai anak Allah, ya, kita menjalani hidup kita sebagai anak-anak Allah, kita nggak jadi budak-budak dosa, tetapi kita menjadi anak-anak Allah, itulah hidup kudus. Dan itulah yang Allah kehendaki. Jadi Allah menghendaki kita agar yaitu hidup kudus itu. Ya. Dia menebus kita ya supaya kita hidup kudus itu. Sebenarnya itu ya bukan, sebenarnya kalau kita pikir-pikir Bapak Ibu dan Saudara, itu bukan tambahan, itulah diri kita yang sesungguhnya. Ketika kita menerima baptis, kita kemudian menjadi hidup dengan sesuai dengan panggilan kita, martabat kita sebagai anak-anak Allah, itulah ya. Sesungguhnya itulah kita. Tapi sayangnya kita yang sudah diangkat menjadi anak-anak Allah lebih suka jatuh atau memilih untuk menjadi budak-budak dosa kan. Alih-alih menjadi anak-anak Allah ya. Dan dengan kekudusan itu ya bisa kita katakan kita setia pada keberadaan kita. Keberadaan kita adalah yaitu saya diciptakan oleh Allah ya, diangkat oleh Allah sebagai anak-anaknya, saya hidup ya dengan setia sebagai anak-anak Allah, itulah keberadaan kita. Jadi jangan kita pikirkan oh saya bisa menjadi orang Kristiani separuh-separuh, enggak ada separuh-separuh. Antara ya menjadi anak Allah atau kita mungkin cenderung untuk mana gitu menjadi budak dosa kadang-kadang kembali itu kan.
Dan sebenarnya semakin kita bertumbuh menjadi orang kudus, ya, bertumbuh menuju kekudusan itu, semakin kita berbuah bagi sesama dan dunia. Ya. Karena apa? Karena seperti Kristus, ya, kita mau memberikan hidup kita, ya, kepada sesama kita. Menjadi kudus kan seperti tadi saya katakan, bersatu dengan Kristus di dalam segala hal. Kita menjadi anak Allah berarti kita mengambil bagian dalam keanakan Kristus. Nah, maka saya menjalankan juga semuanya itu seperti Kristus sendiri. Ya mungkin kita tidak bisa seperti Kristus plek gitu ya. Nah, tapi paling tidak arah kita seperti itu. Kita mampu bermurah hati, kita mampu taat kepada Allah, ya kan? Kepada kehendak Bapa, ya kan? Apa yang ada dalam diri Kristus, walaupun tidak sesempurna Kristus, mungkin kita wujudkan di dalam diri kita. Jadi buah-buahnya itu semakin terasa. Seperti Kristus juga dengan pemberian dirinya kemudian menyelamatkan dunia, kita dengan dalam tahap tertentu pemberian hidup kita kepada sesama kita juga akan membantu banyak orang. Nah ini yang biasanya disebut dengan orang kudus itu seperti itu. Ya, Maka Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih, ini saya sebenarnya ya baca pembahasan ini masih panjang sekali ya, tapi saya mengambil yang bagian awal aja. Ya, nanti masih menghadapi bicara tentang tantangannya dan sebagainya. Tapi itu kalau saya akan terangkan itu akan panjang sekali. Maka saya ambil bagian awalnya aja. Yang mau mengatakan demikian. Maka ya kita sebagai orang Kristiani jangan takut kita untuk meletakkan pandangan kita yang lebih tinggi. Ya. Dalam arti apa? Berpikir tentang kekudusan. Ya. Jangan berpikir, saya mau jadi biasa-biasa saja. Enggak. Ya. Dengan cara kita berpikir, saya mau biasa-biasa saja. Saya dengan mudah kemudian mentolerir kelemahan-kelemahan saya. Menganggap itu biasa. Menganggap bahwa saya nggak perlu berjuang. Tapi dengan demikian kita mengabaikan panggilan Allah itu. Dengan sengaja saya mengatakan gitu. Dengan mentalitas seperti itu. Tetapi sebaliknya, kalau saya meletakkan pandangan saya lebih tinggi dan menyadari bahwa saya dipanggil menuju kekudusan, saya mungkin gagal. Saya nggak menjamin bahwa Anda akan berhasil. Tapi Anda sudah berusaha menanggapi panggilan Allah dengan sungguh-sungguh. Nggak excuse. Ya. Dan dengan mudah mengatakan ini kelemahan saya, sudahlah saya ya, malah jadi kitanya seperti sengaja untuk memanfaatkan kebaikan Allah. Tetapi kalau saya meletakkan pandangan saya lebih tinggi dan saya berusaha untuk hidup kudus, ya, dan kita percaya bahwa kekudusan itu hanya bisa terjadi karena bantuan Allah, maka kalau saya gagal, ya, saya menyadari inilah saya. Dan disitulah rahmat Allah akan menguatkan kita untuk membantu. Karena saya sudah berusaha dengan sebaik mungkin, Bapak Ibu. Ya. Karena Allah juga mau bekerja, tapi bagaimana Allah membantu saya menuju kekudusan kalau saya mentalitasnya hanya ya saya biasa-biasa aja lah, udahlah. Buat apa saya begitu, buat apa saya ini, udahlah nanti kalau salah dengan diampuni oleh Tuhan dan sebagainya. Berbeda dengan orang yang berusaha dua sungguh-sungguh tapi nggak bisa karena kelemahannya. Disitulah ya Allah akan berkarya membebaskan dia dari segala macam kelemahan-kelemahan. Jangan takut juga bahwa kita dibimbing oleh Roh. Kerap kali kan kita punya gambaran, wah menjadi orang yang kudus itu menjadi orang yang aneh. Tidak, Bapak Ibu.
Kekudusan tidak membuat kita menjadi kurang manusiawi. Justru kekudusan itu membuat kita sangat manusiawi. Manusiawi dalam pengertian apa? Manusiawi sebagaimana dikehendaki oleh Kristus. Dikehendaki oleh Allah. Dimaksudkan dalam penciptaan kita. Bukan manusiawi dengan segala kedosaan kita. Kita kerap kali kan berpikir yang manusiawi itu adalah yang berdosa. Nah, kita lupa bahwa kita sudah ditebus oleh Yesus. Nah, kita lupa bahwa kita itu sudah dibebaskan dari ikatan-ikatan dosa. Kok malah kita kemudian mengartikan seperti itu? Nah, kita lupa bahwa hidup ilahi ada di dalam diri kita. Yang manusiawi yang sesungguhnya adalah manusiawi sebagaimana diciptakan oleh Allah. Hidup dengan dosa, ya, bukan suatu kehidupan yang manusiawi. Nah, di dalam kekudusan itu, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih, kita sebagai makhluk ya yang memiliki kelemahan bertemu dengan daya rahmat Allah. Nah, itu yang saya katakan tadi. Ya. Bahwa kita itu yang sudah ditebus oleh Allah, diangkat menjadi anak-anaknya, itu yang dikatakan oleh Santo Petrus tadi, ya, itu adalah pribadi-pribadi, ya, yang di dalam diri kita, yang manusia, yang apa, yang karena kita ciptaan yang rapuh ini, kita memiliki kekuatan Allah. Para kudus itu, Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih, kalau kita perhatikan privasi itu, ya selalu kan dikatakan bahwa ya di dalam kerapuhan-kerapuhan mereka, ya di situ rahmat Allah yang bekerja, yang menguatkan mereka, yang menyempurnakan mereka. Yang membuat mereka itu mampu ya untuk bertahan dalam situasi yang tidak mudah, dalam situasi yang berat. Para martir itu jangan kita lihat itu sebagai orang-orang hebat. Mereka adalah orang-orang sama seperti kita, yang rapuh juga. Ya. Tetapi ya di dalam diri mereka rahmat Allah itu bekerja, menguatkan mereka sehingga mereka berani memilih Allah dalam situasi yang tidak mudah sekali. Di dalam situasi yang berat sekalipun. Nah, inilah panggilan kita, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih. Maka saya hanya mau mengatakan, mulailah kita ya menyadari panggilan akan kekudusan itu. Ada orang yang mengatakan kekudusan itu efek lah, katanya. Yang penting kita berbuat baik dan sebagainya. Itu bagus juga. Kita memang tidak boleh kemudian memikirkan saya berbuat baik supaya saya kudus gitu. Ya. Kekudusan itu menjadi orientasi kita, arah kita. Tapi itu diletakkan di belakang. Ya. Wujud dari orientasi kita itu ada apa? Selalu memilih Kristus dalam hidup kita. Memilih kebaikan, memilih cinta kasih, memilih jalan Allah. Memilih kehendaknya. Seperti itu. Di dalam segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari itu. Ya. Memang seperti itu. Ya. Tetapi kita juga nggak boleh mengatakan, nggak usah lah mikirin mengenai kekudusan, yang penting saya berbuat baik saja. Karena apa? Karena nanti dengan sangat mudah, Bapak Ibu, kalau kita melakukan hal itu, kita ditumpangi dengan berbagai macam motivasi yang tidak murni. Kalau saya nggak sadar bahwa saya itu berbuat baik, ya, demi pengudusan saya, ya, saya kemudian bisa saja berbuat baik untuk mencari kehormatan, untuk mencari kepentingan saya, untuk mencari pengakuan. Saya melayani juga dengan dalih tanpa sadar diisi oleh seperti itu. Maka kesadaran akan panggilan kita, ya, panggilan menuju kekudusan harus ada dalam diri kita. Bahwa saya berjalan
menuju ke sana. Ya. Dan menuju ke sana artinya saya harus menjadikan Kristus model saya terus. Ya. Bukan hanya sekadar model di depan, tapi Kristus itu saya menyatu dengan Kristus. Ya. Saya mencoba terus-menerus agar saya bisa menghadirkan Kristus di dalam kehidupan saya. Dan pada saat saya dengan tekun, dengan setia, menjalankan semuanya itu, mewujudkannya dengan jatuh bangun, dengan susah payah, banyak kegagalan di sana sini, tetapi saya tetap setia, disitulah ya rahmat Allah bekerja untuk saya. Dia akan membantu kita sedikit demi sedikit. Saya jadi teringat dengan kasus seorang anak yang mengatakan, Romo, saya itu selalu jatuh dalam dosa-dosa yang sama. Ya. Saya bilang, kamu mau mengaku dosa sama saya? Mula-mula dia ragu-ragu, buat apa saya ngaku dosa, Romo? Ya. Entar juga saya sudah jatuh dalam dosa yang lain sama lagi. Saya bilang, kamu percaya nggak bahwa rahmat Allah bekerja dalam pengakuan dosa? Dia diam, pikir-pikir, ya. Kemudian dia mengatakan, saya percaya. Kemudian saya tanya sama dia, kamu mau nggak tiap minggu kamu ngaku dosa sama saya? Ya, hari Sabtu jam segini kamu datang ngaku dosa sama saya. Tapi dosanya sama-sama aja, Romo. Nggak apa-apa. Kita jalanin aja. Dan terjadilah. Dia ngaku dosa pertama. Minggu kedua ngaku dosa. Ketiga, keempat, kelima. Waduh. Akhirnya saya sendiri yang puyeng ya. Dosanya sama terus. Seperti itu. Tapi dia terus dengan tekun. Tekun terus. Ya, tiap minggu. 1 semester berjalan dengan dosa-dosa yang sama. Ketika masuk semester bulan ke-7, saya lihat dia mulai berkurang. Wah, sudah nggak ngaku dosa lagi. 2 minggu kadang-kadang, ya 3 minggu kadang-kadang, 4 minggu kadang-kadang, ya kan? Sebulan nggak baru sekali. Saya pikir dia kemudian sudah menyerah. Saya panggil dia. Kamu sudah nyerah ya? Ya, seperti itu. Jawabannya mengejutkan saya. Dia mengatakan, Romo, sekarang saya sudah mampu untuk mengatasi dosa-dosa saya. Kalau dulu seminggu sekali, saya tiap kali jatuh dalam dosa. Ya, tiap saat saya jatuh dalam dosa. Sekarang saya tidak. Ya, saya berkurang 2 minggu, 3 minggu. Dan akhirnya sekarang saya bisa mengatasi. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, saya mau mengatakan seperti itu. Ya, di dalam perjuangan kita untuk hidup kudus, ya, dengan segala kekurangan dan kelemahan kita, ya, disitulah Allah itu membantu kita, menguatkan kita, ya, meneguhkan kita. Tetapi yang menjadi masalah, kita mau nggak memilih kekudusan? Ya. Mau nggak kita menjawab panggilan Allah menuju kekudusan? Atau kita menganggap, ya udahlah gini-gini aja deh. Jadi orang Katolik gini-gini aja ya. Yang santai-santai aja, yang gampang-gampang aja dan sebagainya. Ya. Itu menurut saya hal yang baik kita renungkan pada saat nanti menjelang kita merayakan Hari Raya para Kudus. Ya. Ingat bahwa mereka adalah orang-orang yang berjuang juga. Orang yang seperti kita punya kelemahan, tetapi karena mereka mau menanggapi panggilan, ya, maka daya rahmat Allah bekerja dalam hidup mereka. Tuhan memberkati. Ya, terima kasih Romo Tunjung ya. Saya akan review sedikit ya apa yang tadi sudah Romo sampaikan bagi kita semua ya, bahwa gereja mengingatkan panggilan kita, apa yang menjadi tujuan kita.
bahwa kita dipanggil untuk hidup kudus. Ya, jadi panggilan untuk hidup kudus itu sangat relevan pada saat ini ya. Kita harus sungguh-sungguh menghayati iman kita sesuai nama baptis kita masing-masing ya. Selalu mengingatkan kita apa yang menjadi tujuan kita. Nah, di dalam kehidupan sehari-hari kita juga jumpai orang-orang yang menghayati hidup kudus, mewujudkan apa yang menjadi iman kita. Panggilan menjadi kudus untuk semua orang sebagai orang Kristiani itu diwujudkan dengan cara-cara yang sederhana. Ya, tadi Romo sampaikan, mau mengampuni atau tidak, mau setia atau tetap selingkuh. Ya, tidak perlu melakukan hal-hal yang hebat, hal-hal yang besar, mau memaafkan atau tidak, atau kita cenderung menghukum. Nah, di dalam pilihan-pilihan kecil itulah kita ditantang untuk menjadi kudus. Dalam perjuangan, dalam penderitaan, kita tetap mewartakan kekudusan. Jadi kekudusan itu diwartakan dalam segala Kristiani, dalam segala situasi. Karena sebagai seorang Kristiani, tentu kita punya perutusan, kita punya misi, ya. Jadi dalam kehidupan sehari-hari itulah jalan pengudusan kita, ya. Kekudusan yang tadi Romo sampaikan, yaitu bersatu dengan Yesus di dalam perutusan itu. Berjalan, bersatu dengan Kristus dalam seluruh kehidupan Kristus. Ya, menderita wafat. Nah, Romo, Bapak, Ibu yang terkasih, tadi di dalam penutup Romo sampaikan bahwa di dalam kekudusan kita akan bertemu dengan rahmat Allah. Tentu kita semua, saya dan Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, adalah ciptaan yang rapuh. Tapi kita punya rahmat Allah yang akan bekerja dan menyempurnakan. Dan pesan Romo tadi, jangan ditumpangi oleh motivasi-motivasi yang tidak murni. Kita mencoba terus-menerus menghadirkan Kristus dalam kehidupan kita. Ternyata ya Romo, jalan menuju kekudusan itu tidak harus selalu hal-hal yang hebat-hebat, hal-hal yang besar-besar. Saya ingat ya Romo, pesan dari Bapak Kardinal ya beberapa waktu yang lalu menyampaikan bahwa jalan menuju kekudusan itu juga sederhana. Ya, misalnya sebagai seorang ibu ya yang kebetulan berjalan di pasar, terus ketemu temannya itu berusaha dan pada awalnya mencoba untuk bergosip, ya, tetapi ibu itu mengatakan tidak, saya tidak ikut di dalam menggosipkan orang lain. Ya, itu juga salah satu jalan menuju kekudusan yang itu juga saya hayati ya. Untuk jangan ngomongin orang lain, ya. Jangan ya kalau sudah ngomongin itu kecenderungan ngomongin itu pasti hal-hal yang negatif ya. Jadi mencoba untuk berproses menuju kekudusan walaupun ya belum kudus seperti itu ya Romo ya. Dan contoh dari Bapak Kardinal saya ingat pada waktu itu. Dalam keadaan kita sudah capek ya, tetapi anak masih mau ditemanin. Ya, cucu masih mau ditemanin. Ya, padahal kita sudah seharian bekerja. Tetapi kita meluangkan waktu kita, ya, meluangkan waktu kita untuk menemani anak atau cucu itu. Nah, ini juga sudah disebut jalan menuju kekudusan. Nah, itulah Romo yang sedikit bisa saya sharingkan ya, bahwa saya pun masih berproses untuk menuju ke
kekudusan itu. Nah, saya kira apa yang disampaikan oleh Romo Tujung ya sangat jelas ya Bapak Ibu ya. Nah, saya percaya bahwa Bapak Ibu banyak akan memberikan pengalaman-pengalaman ya di dalam kehidupannya, bagaimana diproses untuk menuju ke kekudusan. Ya, Bapak Ibu dengan hadir Zoom KKS ini, Bapak Ibu juga diproses, oh aku ingin semakin dekat dengan Tuhan. Nah, adakah Bapak Ibu yang mau di-sharingkan pengalaman-pengalaman religius, pengalaman-pengalaman kedekatan Bapak Ibu bersama Yesus? Tadi Romo sampaikan bahwa pengalaman-pengalaman untuk menjadi kudus bukan sesuatu yang harus besar-besar, spektakuler ya, Romo, tapi pengalaman-pengalaman yang kecil yang kita alami ya dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Ya Bu, ini juga saya kira berbagi di tempat seperti ini ya kan juga bagian dari jalan kekudusan juga ya. Iya. Tolong memperkaya orang lain ya. Seperti itu, berani kemudian kita kan dari rasa nyaman kita diem-diem aja kemudian cerita itu kan juga terkudus ya. Ya. Itu Romo dengan ikut dengan Zoom ini pun saya melihat Bapak Ibu mau ya proses untuk untuk hidup kudus ya. Untuk hidup kudus. Kadang-kadang merasa juga ya Romo, waduh sudah seharian capek, waduh masih ikut Zoom lagi ya. Tapi kita berbagi sukacita ya, berbagi sukacita. Ternyata setelah ikut pengajaran ini juga rasa capeknya hilang sendiri. Seperti itu ya Bapak Ibu. Ya, monggo. Ya, silakan Bapak Ibu yang ingin men-sharingkan pengalaman atau proses menuju ke kekudusan. Yang mungkin yang kita alami, kita lihat sehari-hari itu, apakah kita mau mengampuni orang yang sudah menyakiti hati kita, ya kan nggak mudah seperti itu, ya. Mau memaafkan, ya itu juga tidak mudah kalau hati kita masih sakit hati seperti itu. Ini juga jalan menuju ke kekudusan ya Romo ya. Ya, yang paling sederhana itu Bu, sabar sekarang itu. Sabar ya betul. Sabar. Sabar terhadap kelemahan orang, sabar terhadap mungkin ke orang yang lambat dalam melakukan sesuatu itu penting juga, itu berlatih juga ya. Betul, sabar. Itu tidak mudah loh, Romo. Ya, apalagi zaman sekarang. Ya kan? Di dalam lalu lintas gitu kan, kadang-kadang kita nggak sabar ya. Ya. Betul. Hal seperti itu ya, itu sangat kecil, tetapi itulah yang akan membentuk kita, Bapak Ibu. Ya. Kalau kita kecil-kecil, kita tuh nggak kita anggap udah nggak apa-apa lah, begini nggak apa-apa lah. Nanti kita juga hal yang besar akan dengan mudah. Betul. Ya kan? Kadang-kadang kan masyarakat kita kan begitu, cuman kecil, tapi pembentukan kerohanian kita itu dimulai dari yang kecil-kecil itu. Iya. Justru dari hal-hal yang kecil itu ya Romo ya. Ya, iya. Itu misalnya kesabaran seperti itu. Ya.
Mungkin ada yang mau sharing ya. Ya, silakan bersharing Bapak Ibu. Saya Ya, melihat Bu Lucy. oh ya Bu Eti. Tokoh-tokoh semua Romo di sini Romo. Ya. Ya, Ya, ya Pak Bu Romo. Eti. Monggo. Saya berusaha mencoba untuk ya dalam tanda kutip mengejar kekudusan itu memang nggak mudah ya Romo. Seperti saat ini saya lagi baru pulang, Wawan masih minta ini, minta ono. Jadi saya maaf mendengarkan Zoom ini dengan tidak di depan kamera gitu Romo, tapi saya mendengarkan dari tadi Romo, karena Wawan masih minta ini, minta kerokan segala macam. Oke. Tapi dalam hal misalnya ketika saya berada di dalam mau berdoa nih, minta sesuatu sama Tuhan, saya nggak bisa ngomong apa-apa. Jadi tadi saya misal itu kan penutupnya penutup dari sebelum berkat itu ada dibilang Roh Kudus ketika kita tidak bisa berdoa, mengucapkan apa segala yang kita mau, maka Roh Kudus akan menyatakan keluhan-keluhan kita ke hadapan Tuhan. Nah, itu betul Romo. Jadi ya sudah, saya mencoba untuk kalau saya tidak bisa berkata apa-apa di dalam doa, ya udah saya cuman diem aja, hening, supaya Roh Kuduslah yang membantu saya untuk mengatakan apa sih yang sebetulnya saya butuhkan. Jadi saya tidak perlu memohon-mohon apa-apa gitu, tapi biarlah Roh Kudus yang menyampaikan keluhan-keluhan jiwa atau kesulitan-kesulitan saya. Malah itu menurut saya akan terjadi seturut kehendaknya. Itu Romo sharing sedikit saya. Terima kasih Bu Lucy. Ya Bu Eti, terima kasih sharingnya. Ya, Romo mau menanggapi sharing dari Ibu Eti? Jadi dulu Bu. Ya memang pada saat kita itu membuka hati kita ya, gitu Roh Kudus itu menguatkan kita sebenarnya ya. Tapi proses yang paling susah itu adalah ya menurut saya adalah diri kita sendiri, apakah kita mau membuka hati kita mau memohon, kita mau apa, itu kadang-kadang kita sendiri sulit tuh gitu. Padahal bantuan Allah itu ada di dalam diri kita. Bentuk kita mau membuka hati kita terhadap Tuhan itu adalah ya seperti tadi, kita mau dengan rendah hati, kita mau berusaha, kita mau apa gitu, itu adalah bentuk gitu, ya kan? Kalau kita berusaha, ya misalnya kita berusaha untuk hidup baik, kita mencoba terus-menerus dengan segala kegagalan, dengan segala mungkin perjuangan menghadapi diri kita sendiri, itu adalah bentuk bahwa kita mau membuka hati kita untuk terhadap bantuan Roh. Dan kita perlu ya percaya bahwa bantuan Allah itu akan bekerja juga di situ gitu loh. Saya membaca sebuah buku bagus dari seorang ahli kitab suci ya. Dia mengatakan rahmat Allah itu bekerja pada saat kita juga berusaha untuk membuka hati kita. Dan itu sesuai dengan teologi dari Santo Thomas Aquinas bahwa rahmat Allah itu akan terjadi kalau kita menginginkannya gitu loh. Ya, menginginkannya macam-macam, bisa memohon, bisa kemudian kita berjuang, macam-macam seperti itu. Ya. Ya Romo, jadi melalui keheningan dan hidup doa ya Romo ya, itu sebagai ungkapan kasih akan Allah yang seperti tadi dilakukan oleh Ibu Eti ya Romo ya, hening, diam, ya, dan kita bersatu dengan Allah. Kadang-kadang kita tuh nggak bisa ngomong apa-apa juga, seperti yang tadi Bu Eti sharingkan, nggak bisa ngomong apa-apa Romo, kita hanya diam, tapi Allah bisa mengerti kita. Ya, nah tapi kehening itu juga berbagai macam Bu. Kita harus mengetahui kadang-kadang kita hening, tapi kita menutup hati kita, hening tapi kita bisa membuka hati kita. Itu yang membedakan. Ya, kita bisa hening karena kita kalau orang marah itu kan juga diem tapi memandang dengan kebencian gitu kan. Nah itu ya itu menutup diri. Tapi kalau hening berserah ya, nah di itu
hening dengan kesadaran saya nggak mampu apa-apa, ya, karena keterbatasan saya sebagai makhluk, ya. Nah, disitulah rahmat Allah bekerja. Hening dan membuka hati. Ya, terima kasih ya Bu Eti untuk sharingnya. Pulang kerja capek-capek, anak masih ini itu. Yang tadi seperti juga itu yang saya sampaikan ya Bu Eti ya, capek-capek. Iya persis sama Lucy ya. Ya, Ibu Eti sudah mempraktekkan jalan kekudusan melalui Wawan. Ya. Ya, maunya dengar, masih mau keruk, masih ini itu, sudah mempraktekkan jalan kekudusan. Simpel ya Bu Eti ya. Nah, tapi menurut saya kita Ya, semua sudah mempraktekkan sebenarnya Bu. Iya. Ya, kita semua sudah mempraktekkan. Justru karena kita semua sudah mempraktekkan, kita sebenarnya jangan ragu untuk berbagi sebenarnya gitu kan. Iya. Ya Romo, betul. Intinya jangan banyak mengeluh ya Romo, jangan banyak mengeluh ya. Ya. Ya, ini banyak orang-orang yang aktif ini Romo di Zoom ini dalam tokoh-tokoh ya Romo, kalau saya melihat ini tentu banyak yang dialami ya dalam proses untuk mencapai kekudusan. Karena semua kita ini dalam proses ya Romo ya. Ya. Terutama kesabaran, betul. Kalau saya sampaikan seperti ini, nggak berarti bahwa kita nggak berjalan menuju kekudusan, tapi kita perlu menyadari bahwa itu jalan yang harus saya tempuh gitu loh sebagai seorang Kristiani, gitu. Iya Romo, betul. Nah, jadi ini mengangkat ke dalam kesadaran kita aja supaya oh iya saya dipanggil menuju kekudusan, gitu. Seperti tadi saya katakan, jangan kita kemudian menjalani hidup hanya sekedar menggelincir aja. Oh nggak apa-apa ini melakukan ini, nggak apa-apa ini melakukan ini, nggak apa-apa nggak. Yang kemudian nggak ada jelas, nggak jelas juntrungan kita, ya. Bahkan sesuai dengan segala yang kita sering sebut bahwa kita adalah anak-anak Allah, bahwa kita adalah ditebus. Kalau kita begitu kan kemudian nggak jelas siapa, ya kan? Kalau dalam 1 Petrus itu justru malah ditegaskan bahwa kamu itu sudah orang-orang yang sudah ditebus, sudah diselamatkan, hiduplah sebagai orang yang diselamatkan, dan justru disitulah ditegaskan mengenai identitas mereka. Ya. Iya, betul Romo. Karena juga tadi Romo sampaikan bahwa sebagai orang Kristiani, kita jangan takut meletakkan pandangan kita itu yang lebih tinggi. Ya, berpikir untuk kekudusan. Karena kekudusan itu sebenarnya sebagai perutusan kita. Ya, Tuhan memanggil kita. Jadi kita berusaha untuk berproses ke arah hidup yang kudus itu ya Romo ya. Ya. Ya, silakan Bapak Ibu yang mau sharing pengalaman hidup sehari-hari. Kalau bersharing saya takut nunjuk Romo. Ya. Selamat malam, Romo, Bu Lucy. Ya, selamat malam Bu. Ya, Bu Ketua. Silakan Bu Nasita. Memang ke arah kekudusan itu setiap saat kita dapat cobaan gitu ya, sepertinya ya. Gimana bersabar, gimana rendah hati. Nggak mudah memang. Mungkin saya juga sering sama Romo berkonflik dalam arti kata argumen ya. Tapi saya merenung, iya ya, apa yang Romo katakan itu memang benar ya. Saya mesti rendah hati, saya mesti sabar. Tapi memang nggak mudah sih Romo, gitu. Memang selama kita hidup, ya terus aja dapat masalah yang memproses kita gitu. Entah di komunitas, entah di kehidupan sehari-hari, ya tapi rasanya memang ada perubahan sih sedikit saya Romo.
mulai menghadapi masalah itu nggak selalu apa ya, mesti menghasilkan. Dulu saya selalu kalau ada masalah saya mesti dapat jawaban segera, bad or good gitu. Tapi sekarang saya udah bisa mulai pelan-pelan melepaskan, oh nggak semua itu perlu waktu juga, dan kita diproses. Ya itulah salah satunya Tuhan mungkin menempatkan saya di KKS itu untuk seperti itu. Karena kalau dulu kan saya benar-benar apa ya, memegang prinsip tuh rasanya apapun saya akan lakukan kalau itu saya merasa prinsip saya itu menurut saya itu benar gitu. Tapi kan menurut saya benar belum tentu menurut orang lain benar gitu. Suatu hari saya bicara dengan Romo Tunjung ada satu kasus gitu, Romo Tunjung suruh saya merenung. Sebenarnya hati saya merasa saya tidak bersalah gitu. Kenapa mesti saya yang merenung gitu? Tapi saya berpikir lagi, saya diproses. Sebenarnya bukan masalah itu merenung atau tidak yang memproses saya, tapi saya untuk dapat menerima apa ya, sesuatu yang menurut saya benar, tapi saya mesti menerima kenyataan bahwa saya itu tidak bisa berkonflik gitu. Itu nggak mudah. Bisa tidur malam bisa mendusin tuh Romo dengan kasus seperti itu gitu. Tapi saya merenung terus apa yang Romo bicarakan gitu. Ya akhirnya ya saya bisa menerima bahwa nggak semua kebenaran itu dalam hidup ini bisa kita mau merasa kita benar, kita merasa kita melakukan kebaikan, belum tentu diterima orang itu suatu kebenaran dan suatu kebaikan. Itulah hidup. Itu artinya filsafat ya Romo ya, belajar filsafat kayak gitu ya Romo. Makanya Romo-Romo kita itu nggak mau berkonflik karena dia belajar filsafat. Ya nggak Romo? Coba Romo jawab coba. Bukan soal filsafat sih Bu. Tapi saya mengatakan gini, kadang-kadang konflik yang kita pilih itu mencapai apa yang kita maksud apa enggak. Ya. Kebenaran yang kita sampaikan kadang-kadang kalau kita justru malah membuat orang menjadi tertutup. Ya. Ya kan? Karena dia terluka. Ya. Untuk itu kita mungkin harus pakai cara yang lain, yang lebih bijak. Ya. Untuk menyampaikan hal tersebut. Bukan dengan cara konflik. Ya itu, kerap kali kan, wah. Dan itu menurut saya perlu dilatih karena untuk hal tersebut kita harus menggunakan hati kita juga. Ya. Supaya kita dalam penyampaiannya mungkin seperti itu, ya kan. Harus pinter-pinter lah. Kalau saya pakai gitu. Ya. Ada yang kalau mau bicara filsafat, ada yang dalam filsafat itu ada yang esensial, ada yang tidak esensial. Ya. Ada yang kalau substansial, ada yang aksidental. Yang substansial itu yang paling penting gitu. Ya, ada yang enggak. Kalau saya ya Bu ya, kalau yang enggak penting ya enggak usah sampai berperang menyangkut itulah. Nah. Kalau saya begitu. Kalau yang enggak substansial enggak usah seperti itu. Ya sekedar itu aja kalau saya sih. Maka saya mengajak orang untuk selalu merenung, mikir ya. Nah, sebenarnya yang paling bagus itu contoh itu ya Bunda Maria itu. Dia melihat segala sesuatu enggak langsung teriak-teriak atau gembira atau apa, dia menyimpan di dalam hatinya. Mengolah dulu lama, melihat dari berbagai macam sudut pandang. Ya, kemudian dia bisa menanggapi dengan tepat. Kalau pakai bahasanya Romo Hadi Nugroho itu tidak reaktif tetapi responsif. Ya. Seperti itu. Nah, kerap kali kita begitu. Olah dulu, tenang dulu, lihat dulu, ya kan? Seperti itu. Iya Romo, jadi artinya Ibu Rosita ini juga berproses menuju kesabaran ya Romo ya? Ya,
nggak apa-apa, menurut saya wajar. Kita itu di jalan, justru jalan seperti itulah yang membantu kita untuk menjadi pribadi yang kaya ya. Iya, betul Romo. Saya sependapat dengan Romo. Teladan kita ya, teladan saya itu adalah Bunda Maria yang bila ada satu masalah nggak langsung kita sampaikan ya, tapi berusaha untuk saya endapkan, saya renungkan dalam-dalam, sehingga nanti outputnya itu pasti beda kalau kita dalam keadaan emosi atau kita dalam keadaan tenang dalam menghadapi satu masalah itu, Romo. Seperti itu. Saya ada satu mahasiswa. Mahasiswa ini sudah berumur, sudah umur 56 tahun. Seorang bapak. Saya nggak sabar sama dia. Kenapa saya nggak sabar? Dikasih tugas nggak pernah bikin. Ujian nggak datang. Ya, suruh presentasi nggak pernah datang. Saya udah nggak sabar. Saya udah mau ini harus ngulang. Tapi saya berusaha. Mungkin ada sesuatu yang membuat dia tidak bisa mengerjakan itu. Nah, setelah saya renung-renungkan, memang betul. Ternyata ada sesuatu yang membuat dia tidak bisa mengerjakan itu semua. Dan saya tidak sempat untuk memarahi dia. Kenapa, Romo? Karena kesabaran saya untuk tidak langsung marah, tapi mengendapkan persoalan itu. Seperti Bunda Maria, Bapak ini minggu yang lalu meninggal dunia. Jadi saya juga kaget tiba-tiba meninggal dunia karena sakit jantung. Ya, saya merasa kalau saya sudah nggak sabar, saya marah-marahin ke dia. Aduh, mungkin rasanya saya menyesal, Romo. Ya, tapi saya berusaha untuk mengendapkan persoalan. Saya mencoba nanti deh, saya akan panggil orang ini. Kenapa dia berbuat seperti itu? Seperti itu. Jadi proses kesabaran itu, Romo. Kita semua dalam proses menuju ke kesabaran. Seperti Bu Rosita juga. Nah, Bapak Ibu, kita semua pasti ya punya pengalaman ya. Tadi Bu Eti, Bu Rosita sudah men-sharingkan. Nah, juga saya ya. Masih ada waktu. Ya, barangkali masih ada yang mau di-sharingkan. Sharing Bapak Ibu juga menguatkan kita semua ya, Romo ya. Ya, betul. Mungkin saya tanya ya, Romo ya, ke Pak Santoso ya. Pak Santoso mungkin ada yang mau disampaikan Pak Santoso. Ini pasti banyak karena Pak Santoso ini koordinator EJ ya Pak ya. Pasti banyak yang akan di-sharingkan. Silakan. Iya, makasih Bu Lucy. Ya. Malam Terima kasih Pak San. Romo. Ya kadang awal-awal dulu itu saya mempunyai pikiran begini loh. Apa iya kita manusia ini yang masih hidup, masih dalam peziarahan ini bisa menjadi orang kudus? Ternyata ya kelihatannya saya lihat kita selama kita masih hidup ini kita tidak bisa menjadi orang kudus ya. Tapi kalau kita hidup dalam kekudusan mungkin itu bisa. Benar nggak begitu Romo? Ya, jadi hidup dalam kekudusan itu berarti ya kita berproses bagaimana hidup kita nantinya jadinya ya. Nantinya di situ hidup kita menjadi orang kudus gitu. Kalau saya lihat lagi dan saya refleksikan lagi di mana yang kita kenal orang-orang kudus, tidak ada yang semasa hidupnya
hidupnya itu nyaman-nyaman gitu loh. Pastinya ada perjuangan-perjuangan yang baik itu ringan maupun berat gitu loh. Jadi di dalam hal ini saya lihat kita sebenarnya kalau apa yang dipapar oleh Romo tadi, sepertinya kok hidup dalam kekudusan itu sepertinya kok mudah gitu ya. Hal-hal yang kecil-kecil saja cukup, nggak usah yang besar-besar. Tapi justru saya lihat juga di sini walaupun hal-hal yang kecil itu rasanya tidak mudah juga kalau kita tidak ada kerendahan hati gitu loh. Kuncinya di situ. Saya coba belajar bagaimana seperti Yesus mempunyai satu sosok yang mudah dengan mempunyai hati yang mudah tergerak gitu loh. Ya bagaimana kita bisa tergerak melihat orang-orang lain, kita tidak bisa melihat orang lain itu susah begitu loh. Bagaimana kita bisa membantu mereka untuk menjalani kehidupan ini lebih nyaman, lebih mudah. Walaupun kadang-kadang kita juga harus berani berkorban juga gitu. Kadang-kadang kita juga harus berani meninggalkan ego kita gitu. Itu aja sih yang saya refleksikan gitu loh. Hidup dalam kekudusan itu susah-susah gampang, gampang-gampang susah gitu. Itu aja, Bu Lucy, Romo. Ya, Romo mau silakan ditanggapi ini Pak San ya. Memang hidup kudus bukan kita untuk menjadi orang kudus, benar ya Pak San ya, tapi kita berproses ya untuk ke arah yang lebih baik ya dengan kerendahan hati. Ya, silakan Romo. Hidup kudus itu terutama kan kalau kita mau hidup konsekuen sebagai orang yang sudah ditebus, Bu. Ya kan, hidup sungguh-sungguh menghayati hidup sebagai anak-anak Allah. Itu, ya, ujung-ujungnya itu aja. Ya, selama ini kan kita sudah mengakui bahwa kita ditebus oleh Kristus, ya kan? Tapi apakah hidup kita sungguh-sungguh merupakan jawaban terhadap itu? Ya kan? Ya, itu kan susahnya gitu. Kita masih percaya, coba kita mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan, tapi apakah sungguh-sungguh dalam hidup kita mengandalkan Dia? Ya kan? Banyak hal kalau kita menghadapi kesusahan, kita nggak mengandalkan Dia. Yang kita pikirin kadang-kadang duit kita, kekayaan kita, dan sebagainya, ya kan? Kalau kita misalnya suatu saat kita harus berserah kepada Yesus dalam situasi yang susah, mau nggak? Berani nggak kita begitu? Kan hidup kudus itu seperti itu, hidup konsisten sebagai anak-anak Allah, hidup sesuai dengan martabat kita, sebenarnya gitu. Ya. Apakah kita nanti disebut kudus atau enggak dan sebagainya itu nggak penting, tetapi bahwa kita mau hidup dengan sesungguh-sungguh sebagai anak-anak Allah karena kita adalah pribadi-pribadi yang ditebus. Nah, itu yang menurut saya yang penting. Ya, kita harus menyadari diri kita ya Romo ya. Ya, bahwa kita tuh ada orang yang sudah ditebus, dan disayang oleh Tuhan loh kita. Ya, kita sudah ditebus, diselamatkan, dipilih oleh Tuhan. Itu, nah itu yang harus kita hayati dalam hidup kita. Ya kan? Hidup kita syukuri. Kadang-kadang kan kita sudah ditebus, sudah diselamatkan, tapi yang menjadi utama dalam hidup saya bukan Allah. Kadang-kadang kenikmatan diri kita sendiri, ya kan, ya, ego kita, ya kan, kayak gitu. Nah, kita menurut saya kalau kita mau konsisten dengan kenyataan bahwa kita itu sudah diselamatkan, ya berusaha untuk itu, ya kan. Contohlah Kristus, gitu. Tapi kalau saya sih paling tidak ya, kita sudah berusaha mengarah ke sana. Iya Romo. Ya, sudah berusaha itu bagi saya paling penting. Hasilnya sih ya mungkin kita tidak bisa
kita nggak tahu lah, tapi paling tidak sudah usaha lah. Jangan sampai kita namanya Kristen, namanya Katolik, ya, tapi cara hidup kita nggak ada beda-bedanya dengan orang-orang yang tidak mengenal Kristus, ya kan, seperti itu, ya kan. Nah, kita janji tiap kali, ya misalnya dalam apa? Dalam janji baptis bahwa saya tidak akan jatuh dalam perjudian, tahayul dan sebagainya. Kita tetap aja jalankan seperti itu kan. Ya. Ya, dalam janji baptis kan kita mengungkapkan gitu kan. Ya. Artinya kita tidak berproses ya Romo ya. Ya, kita nggak sungguh-sungguh menyadari diri kita siapa. Kudus itu begitu kalau saya paham. Jadi bukan sesuatu yang yang extraordinary gitu ya, sesuatu yang itu biasa sebenarnya. Itu harusnya kita gitu. Misalnya saya mengampuni, itu bukan sesuatu yang aneh seharusnya sebagai orang Kristiani, ya kan? Karena kan kita memang diajarkan demikian. Kristus memberi contoh seperti itu, ya kan? Ya kan? Saya masih ingat dulu saya pernah suatu kali kebetulan dengan saya mengajar di sebuah universitas, kemudian salah seorang murid saya konsultasi sama saya, cerita, ya, tapi dia bukan orang Katolik. Saya mengajarkan sampai 2 jam saya bicara tentang bahwa kamu harus mengampuni, itu sulitnya bukan main, sulit sekali. Ya. Karena dalam ide dia adalah itu, dia sudah menyakitkan saya harus balas supaya seimbang. Ya kan? Nah, seperti kayak gini, kalau kita begitu, ya, kemudian ya kekristenan kita apa gitu kan? Justru Kristus kan hadir untuk memutus rantai lingkaran setan balas dendam, ya kan? Untuk menghadirkan Allah yang sabar dan pemurah, pemaaf, dan sebagainya gitu kan. Itu. Ya itu, jadi sebenarnya kalau saya menilai sih seperti itulah. Seperti kecil-kecil tadi, saya menghindari gosip dan sebagainya, itu kan Yesus kan juga mengajarkan supaya kita tidak mengadili orang lain, ya kan? Nah, hal-hal kecil-kecil itulah sebenarnya kehidupan Kristiani ya. Dan saya melihat melalui kesetiaan kita jalankan yang kecil-kecil itu, artinya kita membentuk suatu habitus yang baru. Habitus apa? Habitus Kristiani kalau saya katakan itu. Sehingga nanti kalau dalam suatu pilihan-pilihan yang besar, saya tahu harus memilih kemana. Karena saya sudah berbiasa ke sana. Lain kalau misalnya orang milih apa aja yang dia mauin, apa yang dia sukai dan sebagainya. Ketika dia harus menentukan yang besar, dia nggak tahu harus memilih kemana. Ya. Ya. Iya, Romo. Tadi Romo juga menyampaikan ya, aktivitas-aktivitas bagi kita untuk bisa menguduskan diri kita itu ya bukan hal-hal yang ekstraordinari. Tadi Romo sampaikan bahwa bagaimana kita itu ikut ambil bagian dalam pembangunan kerajaan Allah yang tadi Romo sampaikan ya, seperti itu ya. Misalnya membantu orang di dalam keterbatasan. Sebetulnya sudah banyak dilakukan ini Romo oleh Bapak Ibu di Zoom ini, membantu orang di dalam keterbatasan. Ya, salah satu kunci yang tadi Romo sampaikan, kalau saya tidak salah mengingat, bahwa kedekatan kepada Tuhan itu membawa kita kepada kedekatan kepada sesama ya Romo ya. 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 Karena kalau kita makin dekat dengan Tuhan, Bu ya, kalau sungguh-sungguh makin dekatnya, kita semakin juga sehati. Kalau pakai bahasanya kitab suci itu seperti para nabi, dia adalah orang yang seperasaan dengan Allah. Ya, kita makin mampu melihat juga sesama dari sudut pandang Allah.
Jadi melihat manusia bukan hanya di luarnya aja, tapi juga di dalam hatinya, segala macam pergulatan dan sebagainya. Ya. Iya. Kalau para nabi itu kan dia kadang-kadang melawan arus karena begitu, karena dia seperasaan dengan Allah. Dia melihat situasi masyarakat bukan seperti para politikus melihat, bukan seperti para raja-raja melihat, tapi dia melihat dari sudut pandang Allah. Nah, kalau orang dekat dengan Allah, dia punya kekuatan seperti itu. Bukan karena dia hebat, tapi Allah memampukan dia seperti itu. Nah, sehingga ketika dia menghadapi manusia, dia tidak menghadapi dari segi luarnya, apakah kelihatannya keren dan sebagainya, tapi masuk ke dalam hatinya. Ya, seperti itu. Ya, jadi dia lebih bisa mampu berempati, ya, berbelas kasih terhadap orang lain, ya kan, ya, mampu memahami seperti itu. Iya, Romo. Ya, sudah dilakukan juga ya oleh Bu Rosita, Bu Eti yang dalam bentuk komunitas ini, Romo, living word atau apa itu ya? Yang pada waktu itu Romo tunjuk memberkati kita semua itu ya, Romo. Ya, Bu. Nah, ini kan juga satu kepedulian ya, Romo ya. Ya, itu bentuk ya, bahwa kita semakin berempati kepada orang-orang lain justru yang dalam ketidakmampuan mereka, dalam situasi sulit mereka, ya kan? Ini ada Mas Adinya ada di sini nih, Romo. Ayo Mas Ya. Adi bicara dong, sharing dong Mas Adi. Oh, Mas Adi yang pada waktu itu berjumpa ya. Iya. Selamat malam, Bu. Ya, Oh, Mas. Wah, ini mungkin suaranya agak kurang bagus ya. Soalnya maklum nih dengan keberadaan tempat dan lokasi yang agak kurang bagus. Jelas kok, suaranya jelas. Jelas. Ini saya berada di Semarang dan sekamar bersama 12 teman lainnya yang ikut konser nanti. Ini baru pulang, betul, ini sesuai dengan apa yang kita bahas tadi, bahwa betul kita ternyata ada kerinduan kok. Bu Rosita udah kirim dari WA tadi, udah wah nih iya hari Rabu ya, saya pulang latihan ini tadi baru belum lama langsung gabung, wah sudah kumpul, udah rame, dan ya luar biasa hari ini ternyata saya juga dapat tambahan lagi, pengetahuan yang luar biasa banget dari Bapak dan Ibu dan terutama Romo, dan ini buat saya jadi pengetahuan baru bahwa sebenarnya kalau buat saya malam ini adalah yang bisa diambil gini. Kalau saya betul, saya setuju, mungkin kita tidak diberi belum atau bahkan mungkin tidak punya kesempatan sebagai martir seperti para kudus yang sudah terdahulu misalnya. Tetapi mungkin betul Tuhan justru memberi kesempatan untuk kita berbuat sesuatu yang sepele, tetapi ketika kita melakukan itu dengan daya upaya, tadi saya begitu terkesan dengan kisah anak muda yang mengaku dosa kepada Romo ya. Mungkin sepele, saya nggak tahu dosanya apa, tapi itu yang dilakukannya itu jalan menuju kekudusan, dan itu sepele ya. Mungkin ketemu Romo setiap minggu dan akhirnya ternyata dia bisa mengatasi kesulitan yang dihadapi. Jadi buat saya ini luar biasa ternyata. Intinya selain bisa melakukan hal-hal yang sepele dengan baik, tapi juga ada sebuah usaha dan ketekunan yang harus dijalankan untuk menuju sebuah atau meraih sebuah kekudusan itu. Gitu sih. Terima kasih nih hari ini sudah di tengah kesibukan saya dapat ilmu lagi. Terima kasih Bu semuanya dan Romo. Thank you. Ya. Mohon doa untuk konser kami di Semarang. Mudah-mudahan bisa berjalan dengan lancar. Terima kasih Mas Adi.
Semoga pelayanan Mas Adi lancar dan membawa berkat bagi banyak orang, menginspirasi banyak orang ya Mas Adi ya. Ya, terima kasih Bu. Ini teman-teman dari semua agama dan teman-teman dari semua golongan. Ada yang disabilitas, yang non disabilitas. Disabilitasnya di sini ada 4 orang kita. Kemudian yang lain dari teman-teman seniman juga bergabung semuanya. Jadi dari teman-teman juga yang golongan dari yang paling atas sampai yang paling bawah semua bergabung. Pokoknya jadi semua Indonesia ya. Sukunya juga gabung semua di sini. Dari teman-teman Madura, dari teman-teman dari keturunan Tionghoa, kemudian juga teman-teman dari besoknya dari mungkin Bali, pokoknya juga semua tumpah ruah di sini jadi sebuah Indonesia kecil. Itu tanggal 28 nanti. Wah, merepresentasikan ya beberapa daerah di Indonesia ya Mas Adi. Ya Bu, ya semuanya, suku, disabilitas maupun pokoknya lapisan masyarakat semuanya jadi satu untuk jadi sebuah konser yang luar biasa di Semarang. Tadi hanya kita latihan di gedungnya dan gedungnya luar biasa. Baru kali ini juga saya menjalani konser di gedung sebesar ini, mungkin kalau penuh ya 12.000 ya. Tapi mungkin ya mudah-mudahan bisa penuh semuanya. Amin. Amin. Terima kasih. Iya. Wah, luar biasa ya Mas Adi. Saya percaya akan menjadi berkat bagi banyak orang. Ya, Romo akan. Ya, Mas Adi, terima kasih. Romo akan menanggapi apa yang disampaikan oleh Mas Adi saat ini. Beliau sedang mempersiapkan konser ya. Yang mewakili beberapa daerah-daerah di Indonesia ya. Saya kira itulah salah satu yang dimana dikatakan oleh Paus mengambil bagian dalam pembangunan kerajaan Allah. Ya, jadi pilihan-pilihan kita bahwa kita memilih untuk bekerja sama dengan orang-orang lain dari berbagai macam agama, sebagainya untuk mengusahakan kedamaian, kebersamaan. Mas Adi bisa memilih yang lain, tapi dia memilih itu. Maka itu salah satu bagian jalan juga ya. Semakin kita terbiasa untuk memilih hal-hal seperti itu, nanti kita akan membentuk diri kita untuk mengarahkan diri kita akan hal tersebut, akan peka lah kita paling tidak seperti itu. Jadi ya profisiat Mas Adi ya bahwa mau melayani seperti itu ya. Kita sebenarnya dipanggil untuk itu juga karena kerajaan Allah kan tidak hanya dibangun untuk diri kita sendiri, tapi untuk semua orang. Ya kan? Allah harus hadir di dalam diri semua orang sehingga dunia menjadi lebih baik. Ya kan? Kalau Romo Suto itu setiap kali selalu aja meratapi kehidupan yang sekarang ini ya. Makin terpecah belah, orang makin nggak peduli satu sama lain, ya kan? Kalau kita baca di Quran itu pembunuhan terjadi dengan sangat mudah, ini dilakukan seperti itu, ya kan? Kadang-kadang mengerikan sekali, ya kan? Terus orang sudah pamer-pameran kekayaan, nggak peduli dengan yang orang lain yang tidak mampu dan sebagainya. Nah, kita punya pilihan, kita mau diam dengan tenang atau kita mau mengambil bagian di dalam bagaimana mengubah situasi seperti ini menjadi lebih baik, ya kan? Nah, Mas Adi memilih seperti itu, sudah memilih bagaimana mengusahakan sesuatu yang lebih baik. Gitu. Terima kasih Romo, ini saya juga hanya bagian kecil dari rencana yang luar biasa ini kok. Ya. Ya, setelah bertemu dengan Mas Adi dan teman-temannya, saya merasa apa yang telah kita lakukan dengan mata kita yang melek tapi ternyata buta gitu loh. Saya merasa seperti itu. Kita sekarang udah memulai Living Word, kita mulai dari mana pun kita sebenarnya bingung. Tapi saya merasa setelah ketemu Mas Adi dan teman-teman, terinspirasi dengan Wawan asal mulanya, dan ini terbentuk walaupun kita masih terseok-seok saat ini, tapi kita sudah memulai satu Zoom
untuk berdoa tiap Senin pagi, mengundang mereka semua, tidak hanya yang tidak bisa melihat atau difabel, tapi yang melek seperti kita pun hadir di Zoom itu untuk saling mendukung. Kita mulai dari situ, ya semoga. Dan pernah saya bicara dengan Mas Adi, kenapa ada satu komunitas dan ternyata tidak berjalan? Karena hanya diberikan siraman rohani. Setelah itu mereka ini setelah selesai dengan siraman rohani itu, apa yang harus mereka lakukan dengan keterbatasan mereka? Itu menginspirasi saya, Bu Lucy. Ya kan? Benar. Memang ketika kita lapar, kita susah, siraman rohani itu tidak masuk ke hati. Ya kan? Orang bisa merasa, waduh, habis dari sini, saya pulang mau ngapain, mau makan apa nih? Tapi saya melihat Mas Adi dan teman-teman dengan keterbatasan dia, mereka berjuang loh untuk survive, untuk menjalani hidup yang sangat keras, ya. Itu yang menginspirasi kita semua di orang-orang yang punya hati dalam kelompok kita gitu ya. Gimana nih selanjutnya? Apa yang harus kita lakukan? Ya jujur sekarang kita masih mencari satu apa nih, kita fokusnya di mana nih. Tapi dengan Mas Adi dan teman-teman, kita kenapa memulai dari mereka? Pertama memang karena terinspirasi Wawan. Kedua, kita nggak punya kekuatan kalau kita, karena mereka ini mata tidak bisa melihat, tapi otaknya kayak Mas Adi gitu, counselor. Otaknya, semua fisiknya kan sempurna, hanya mata. Jadi lebih gampang diajar komunikasi malah Mas Adi itu ya. Dia sangat menguatkan kita loh. Saya perlu melihat Mas Adi, habis bicara dengan dia, dengan Mas Adi ini. Waduh, orang luar biasa ya. Dengan keterbatasannya gitu loh, Bu Lucy. Tiap hari pergi jauh untuk cari sesuap nasi, sepiring berlian ya Mas Adi ya. Semoga ya, bukan sesuap nasi aja ya. Itu betul. Nah, semangat 45-nya itu membuat saya kalau udah mau mulai, aduh, gak mudah ya ternyata ya memulai sesuatu ya. Saya kalau dengar ketika saya mulai lesu, Mas Adi bisa menghubungi saya. Saya dengar suara dia, waduh, saya nggak boleh lesu, saya mesti berjuang sampai titik darah penghabisan, ibaratnya seperti itu gitu loh, ya kan? Jadi kita saling menginspirasi gitu. Mula-mula kita bermaksud menolong Mas Adi dan teman-temannya nih. Ya memang tujuan kita mendirikan ini sebenarnya supaya mereka tuh ada wadah, ada satu komunitas. Jadi mereka itu tidak merasa sendiri. Ya, contoh kayak Mas Adi. Mas Adi itu dengan Santi istrinya juga kan tidak bisa melihat. Mereka punya seorang putri yang sempurna. Ya, mereka juga pasti kepikiran kan gimana dengan putrinya yang masih bayi ini. Tapi dengan komunitas ini saya mau membuat mereka punya rumah gitu. Punya rumah untuk mereka itu merasa tidak sendiri. Itu yang sebenarnya tujuan kita gitu. Tujuan saya, tujuan Bu Eti, tujuan teman-teman di sini lah. Leni, orang-orang yang punya hati lah. Chandra gitu ya, kita bergabung terseok-seok untuk itu gitu loh ya. Sementara ini memang belum banyak yang bisa kita tampung karena juga dari Yakobus belum semua tahu ada komunitas ini, tapi itu komunitas Mas Adi yang di Jakarta Selatan itu, saya bilang Mas Adi, coba kita bikin miniaturnya di Yakobus ini. Apa yang telah dia lakukan di sana. Mereka memberikan counseling, mereka melatih orang-orang untuk membuat dapat huruf braille ya, benar nggak ya? Atau yang bisa nyanyi dilatih untuk bernyanyi. Itu sangat mulia gitu loh. Ya kan? Saya mau itu bisa dibuka di sini untuk untuk komunitas Jakarta Utara inilah gitu. Jadi tidak terlalu jauh ke sana kan gitu. Itu tujuan Living Word itu seperti itu Romo.
semoga bisa berjalan ya, karena memang sekarang mulainya dari Zoom dulu, dan saya marketingin Mas Adi CS untuk bernyanyi, karena kita belum punya penyanyi dari Yakobus gitu loh Romo. Jadi kita sementara memarketingin Mas Adi dan teman-teman, karena Mas Adi sini sudah bersedia menjadi pembimbing kita untuk menerapkan apa yang telah dia kerjakan di komunitasnya itu. Mitra Netra namanya ya Mas Adi, benar kan Mas Adi? Iya Bu, Mitra Netra, betul. Kita buat di Yakobus itu. Nah sekarang baru mulai dengan Zoom. Zoom ini memang orang-orang Yakobus banyak. Ada Hendy yang sebagai hostnya di Zoom itu. Dengan ya kan dia kan bisa melihat. Hendy tahu kan anaknya Bu Lina. Sekarang dia nggak hadir hari itu. Itulah tujuan kita. Semoga bisa berjalan, itu aja Romo. Saya cuma minta dukungan Romo untuk supaya orang-orang dari Yakobus tahu ada komunitas ini dan mereka mau bergabung, karena memang kita tujuannya ini non komersil ya, tujuan kita ya. Gimana membuat mereka ada rumah untuk tempat mereka bersandar, itu aja sih. Mas Adi ya, terima kasih Mas Adi sudah mau menjadi penasehat kita di Living Word ini, gitu ya. Terima kasih. Terima kasih juga dukungan Romo. Ya, terima kasih Pastor, ya. kalau Ya, boleh saya silakan. tanya, Pak Paulus. Silakan. apakah panggilan hidup kekudusan itu hanya panggilan untuk orang-orang Katolik? Apakah di dalam agama lain tidak ada? Jadi apakah sesuatu yang eksklusif dari orang Katolik aja atau kekristenan saja? Terima kasih, Pastor. Ya, orang lain pasti dipanggil, tapi apakah disebut sebagai panggilan kekudusan saya tidak tahu. Ya, dia pasti dipanggil untuk menghayati imannya, ya, sebagaimana dia yakini mengenai iman tersebut. Ya, itu. Tapi apakah namanya panggilan kekudusan saya tidak tahu. Itu mungkin masing-masing orang menghayatinya. Atau mungkin bahkan itu disebut dengan panggilan, ada yang tidak mungkin tidak memahami sebagai suatu panggilan, tapi kewajiban bisa saja. Ya. Seperti itu. Tapi bagi kita ya, karena kita melihat ini adalah misi ya, dan bahwa hidup kita itu punya tujuan, ya, tujuannya itu adalah keselamatan kita, dan itu adalah pertama-tama adalah karya Allah, maka istilahnya panggilan, gitu, seperti itu. Jadi menurut saya kalau ditanya apakah mereka punya, saya ya yakin mereka pasti punya. Ya dalam arti begini, orang dipanggil untuk menjadi yang terbaik kan di dalam agamanya masing-masing kan. Ya seperti itu. Orang agama apapun pasti dipanggil untuk seperti itu. Ya, bukan dipanggil ya, punya apa? Entah apa, saya nggak tahu bahasanya apa ya. Entah diperintahkan, entah mempunyai kewajiban untuk seperti itu, pasti punya. Ya. Menurut saya ada itu. Tapi bagi kita ini panggilan karena seperti tadi saya katakan, ini adalah Allah sendiri yang menghendaki, Allah yang berinisiatif, Allah yang berusaha, kita diajak untuk menjawabnya. Seperti itu. Begitu Mas. Ya. Terima kasih Pastor. Pak Paulus, ya. Baik, Romo, Bapak Ibu, tidak terasa ya, kita sudah sampai pukul 9. Kita akhiri ya untuk sharing pada malam hari ini. Saya akan pimpin doa penutup dan nanti mohon berkat dari Romo. Ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur untuk pengajaran Romo Tunjung pada malam hari ini.
panggilan menjadi kudus. Dan kami sadari, sebagai orang Kristiani, kita semua berproses untuk menjadi kudus yang kami wujudkan dalam cara-cara yang sederhana. Apakah kami bisa mengampuni sesama kami? Apakah kami bisa memaafkan sesama kami? Dan panggilan menjadi kudus itu kami implementasikan dalam hal-hal yang sederhana. Bapa yang Maha Baik, mampukan kami untuk berproses menuju kekudusan dengan senantiasa bersandar kepadamu. Bapa, kami mohon berkat-Mu agar Engkau senantiasa menganugerahkan kesehatan yang baik bagi Romo Tunjung, bagi kami semua. Dan kami juga sebentar akan beristirahat. Kiranya Tuhan juga menyertai istirahat kami, agar esok pagi kami bangun dalam keadaan yang sehat walafiat untuk memulai pekerjaan kami sehari-hari. Terima kasih untuk pertemuan pada malam hari ini yang sungguh menginspirasi kami untuk berproses menuju kekudusan kami. Kami mohon berkat melalui putramu Romo Tunjung. Tuhan bersamamu. Dan bersama Romo. Semoga kita semua, keluarga kita, dan orang-orang yang kita kasih dan kita doakan diberkati dan dilindungi oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Amin. Makasih Romo. Amin. Terima kasih Pastor.